Shalom saudara-saudara anggota Jemaat Immanuel Batakan yang saya kasihi. Sekali lagi saya perkenalkan diri Pendeta Iye Panggalo. Kali ini saya datang ke Jemaat Immanuel Batakan dalam rangka acara pemberkatan perkawinan dan juga memimpin ibadah hari Minggu di Jemaat Immanuel Batakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2001. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena PPGT di sini mengajak saya untuk berbagi firman dengan saudara-saudara sekalian. Dan pada saat ini saya ambil sedikit waktu lagi untuk bersama-sama dengan saudara-saudara menerima roti hidup dari program roti hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, Engkau Tuhan yang adalah roti hidup kami. Hidup kami bergantung padamu, dan pada saat ini kami ingin menerima lagi firman-Mu, sabda-Mu, dan kami ingin dituntun oleh Roh Kudus memahami firman ini, supaya kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin membacakan 4 ayat ya dari kitab Injil Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan apa yang dikatakan firman Allah, kita berusaha untuk percaya kepadanya. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bacaan yang telah saya bacakan tadi. Kita tadi membaca tentang awal dari peristiwa pencobaan di padang gurun yang dilakukan oleh, istilah yang dipakai di ayat 2 adalah si pencoba, yang dalam ayat-ayat berikutnya memang disebutkan sebagai iblis. Nah, saudara-saudara, salah satu hal yang seolah-olah atau oleh banyak orang menjadi tujuan utama hidupnya adalah mencari makan, mencari nafkah. Bahkan kita juga menyaksikan bagaimana keluarga-keluarga muda menggunakan begitu banyak waktu, begitu banyak cara untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang, makanan, minuman, dan kemudian kendaraan, tempat tinggal, dan seterusnya. Kalau bagi banyak orang hal-hal seperti itu menjadi orientasi utama, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berpikir ulang. Dan juga kalau ada di antara saudara yang mendengarkan YouTube ini, berpikir bahwa orientasi hidup adalah soal harta benda dan lain-lain, saya katakan silakan berpikir ulang. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita diajak dengan tegas untuk berpikir berbeda. Karena jelas di sini iblis melihat makanan minuman, melihat masa waktu lapar, melihat masa sulit untuk
menarik Yesus jatuh ke situ. Dia sudah tahu Yesus sudah lapar. Dan manusia kalau lapar, obatnya cuma satu, makan. Tapi saudara lihat bagaimana Yesus menghadapi ketika dia disuruh membuat batu-batu menjadi roti supaya Yesus makan. Yesus tidak mengikuti petunjuk iblis. Yesus tidak mengikuti orientasi iblis. Dia mengikuti orientasi yang lain. Dia mengikuti petunjuk yang lain, yaitu petunjuk Allah. Ada tertulis. Ada tertulis itu artinya Yesus mengutip firman Allah yang sudah dia baca. Sebetulnya itu mengutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ketika dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia mengutip firman Allah yang sudah menghidupkan umat Israel. Itu dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Dia kutip dari situ, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara ingat, umat Israel berkali-kali mereka memberontak kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Allah. Dan saudara tahu, begitu banyak ratusan ribu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, hanya 2 yang bertahan, hanya Kaleb dan Yosua. Semua generasi yang lahir, yang berangkat dari Mesir itu mati di padang gurun, oleh karena mereka berkali-kali tidak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Dan dari situ sudah jelaslah bahwa bagi orang Israel yang hidup dari apa yang keluar dari mulut Allah, mereka hidup sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, bagi kita sekarang, apa kita masih percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Itu pertanyaan saya. Apa saudara masih percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Kalau Allah mengatakan, aku menyertaimu, saudara masih percaya? Kalau saudara sudah mempunyai banyak harta benda, lalu saudara dengar firman ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, saudara masih percaya? Saudara ingat bagaimana indoktrinasi orang-orang komunis kepada orang beriman. Suruh anak-anak berdoa, minta roti kepada Tuhannya, dan tidak ada roti. Disuruh lagi berdoa, minta roti kepada komunis, dan ketika amin, dan ada roti. Ini cara untuk menyesatkan dan membelokkan orang dari percaya kepada firman Allah, kepada Allah yang tidak kelihatan, untuk dibelokkan. Tapi saudara-saudara, itu memang pekerjaan iblis. Kerjanya iblis ialah supaya manusia selalu percaya hidup hanya dari roti, hidup hanya dari makanan dan minuman, hidup hanya dari uang, hidup hanya dari harta benda. Iblis punya kemauan itu orientasinya. Tapi saat ini Yesus mengajak kita untuk percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu menghidupkan. Itulah roti hidup. Saudara datang ke gereja, saudara merenungkan firman pada saat ini, saudara ikut kebaktian pemuda, kebaktian PW, kebaktian hari Minggu, saudara ikut semuanya. Saya mau tanya, apakah firman yang saudara dengar di situ menghidupkan saudara? Tapi saya mau meyakinkan saudara, sama seperti yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setia baca firman, setia dengar firman, dan taati firman itu. Dia
ada di belakang kata-kata itu. Dia ada di belakang firman itu. Firman yang dia katakan diikuti dengan kehadiran Tuhan sendiri. Selamat percaya kepada firman dan selamat hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak digiring oleh keinginan untuk menggantungkan hidup kami kepada roti, makanan, minuman, harta benda saja. Tetapi ada ruang bagi kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa firman mula yang menghidupkan kami. Firman mula yang membuat kami bekerja. Firman mula yang membuat kami berusaha. Dan hasilnya kami pakai untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur bahwa sungguh kami hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh ketaatan kepada firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buatlah kami selalu yakin dan percaya kepada setiap firman Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidup.